Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini bersama saya, Pendeta Linda Watiniman. Sahabat, hari ini kita akan merenungkan sabdanya yang didasari dari kitab Injil Matius pasal 10 ayat 16-25. Namun saya akan hanya membacakan ayat 16 saja ya. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu, kita akan membaca dan merenungkannya. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkaulah sumber kekuatan, sumber motivasi, dan pengharapan. Sehingga kami akan belajar untuk menjadi bijak dan tulus menyikapi seluruh kehidupan ini. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, inilah Matius pasal 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang suka merenungkannya dan yang memeliharanya. Sahabat Kristus, kita hidup di dunia ini sebagai murid Kristus, harapannya itu selalu mendapatkan kebaikan ya, penghargaan dan kasih. Kita sering merasa bahwa bukankah kita sedang melakukan apa yang Allah kehendaki, mengabarkan Injil, berita damai sejahtera, bersekutu dan melayani. Bukankah semua itu sangat baik bahkan berguna bagi diri kita sendiri juga bahkan bagi semua orang yang kita layani. Lagi pula, sedapat mungkin bukankah kita berusaha untuk tidak melukai siapapun. Alih-alih dalam kenyataannya apa yang kita harapkan mendapat balasan yang baik, kita malah dilukai, dituduh, dicurigai. Sahabat Kristus, ternyata hal-hal di atas juga terjadi pada para pengikut Kristus. Pada masa tulisan di atas itu ya, pada masa itu ada situasi yang kompleks yang dialami oleh umat Yahudi yang berada di Palestina. Karena Palestina ada dalam kuasa pemerintahan Romawi. Tentu saja mereka berhadapan dengan perbedaan budaya, perbedaan agama. Dan mereka berhadapan Yahudi, Romawi, Palestina, ketiganya. Romawi sebagai penguasa melakukan pengawasan tentu, penjagaan yang ketat dalam 3 hal tadi agar tetap melanggengkan kekuasaannya. Itu sebabnya maka sebagai orang Yahudi mereka mendapatkan gerudukan, pembulian dan bahkan kekerasan baik mental maupun fisik untuk membatasi gerakan mereka supaya tunduk sehingga mereka masih berada dalam kendali dan kuasa Romawi. Sahabat Kristus, dalam situasi yang kompleks di atas, orang-orang Yahudi, pengikut Kristus yang memiliki latar belakang budaya, agama yang berbeda satu dengan yang lain. Lalu, bagaimanakah harus mendapatkan kekuatan? Nah, dalam bacaan itu, Kristus memberikan arahan bagaimanakah mereka harusnya menghidupi imannya dengan bijak seperti ular, tulus seperti merpati, untuk tetap terus menyampaikan berita kerajaan Allah yang memberikan damai sejahtera kepada semua umat manusia ciptaan Allah. Dalam hal ini juga tersirat adalah bahwa walau sedih, kecewa, bahkan marah karena sikap arogansi yang mereka tunjukkan kepada pengikut Kristus, namun, sebagai pengikut Kristus, kita hanya akan memberi diri dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Segala kesedihan, kekecewaan, baiklah kita serahkan kepada Allah Bapa, yang Dia sesungguhnya hendak menunjukkan kasih kepada mereka itu melalui apa yang sedang kita lakukan dan kita hidupi. Dalam kuat kuasa Roh Allah lah kita menyerahkan hidup kita, karena kita fokus dan tujukan kehidupan yang kita jalani ini dan hidupi ini sangat bergantung kepada kuasa Allah, sahabat. Maka biarlah kita selalu berdoa bagi mereka yang dikuasai oleh keburukan dan kejahatan, agar Roh Allah sendiri yang menjamah, memeluk juga kita. Mungkin ya
agar bahkan kita dan mereka, kita bersama-sama kalau boleh, kita memintakan kepada Allah, kita memiliki cara tutur kata yang baik dan bijaksana yang berasal dari Roh-Nya sendiri. Kalau boleh ya Tuhan, kita mintakan kepada Allah. Dengan caranya yang ajaib, mereka pun lalu, ataupun kita juga ya, karena kita juga butuh, dapat menyadari kesalahan, lalu bertobat, memenuhi hidup dalam kasih dan anugerah Allah. Sahabat, di bumi Indonesia ini di tengah berbagai macam perbedaan, namun juga keterbatasan kita secara manusiawi, sehingga sangat mudahlah kita tersulut oleh pikiran dan tindakan yang buruk. Marilah kita terus saling mendoakan untuk kehidupan bersama yang penuh damai sejahtera. Ingatlah dan percayalah selalu, Roh Kudus menolong kita. Soli Deo Gloria, Tuhan memberkati.